Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansa dari Klinik Sunat 123. Di kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang sunat dengan menggunakan metode bipolar. Sunat ini sebenarnya dengan metode bipolar ini sudah cukup lama digunakan, terutama dilakukan di ruang operasi di rumah sakit. Namun pada saat ini alhamdulillah sunat menggunakan metode bipolar ini sudah tersedia di Klinik Sunat 123. Mungkin ada yang bertanya apa sih membedakan ya sunat bipolar dengan sunat elektrod cutter biasa? Sebenarnya secara prinsip hampir sama. Dia menggunakan energi panas ya untuk melakukan pemotongan pada kulit prepusium atau kulit kulup yang menutupi gland penis ini. Yang membedakannya, kalau cutter biasa dia hanya menggunakan energi panas untuk sekedar memotong ya atau cutting aja. Jadi kalau energi panas yang digunakan terlalu besar, pemotongan terlalu cepat, jadi kemungkinan terjadi bleedingnya masih besar, kan? Namun dengan menggunakan bipolar ini, dia ada dua, ada cutting ya untuk memotong, dan yang kedua ada koagulannya, dia untuk menghentikan perdarahannya. Jadi sedikit lebih maju lah ya teknologi yang digunakan dibandingkan dengan metode cutter biasa. Pada prinsipnya, semua metode yang digunakan itu urutan pengerjaan hitannya adalah sama. Jadi setiap pasien nanti kita dilakukan pre-operasi dulu, yang kita tanya di anamnesa ada tidaknya indikasi dan kontraindikasi untuk dilakukan hitan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan anamnesa dan kita melakukan pemeriksaan fisik, kalau si pasien itu tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan hitan, selanjutnya kita bisa menentukan ya metode apa yang bisa dilakukan tindakan hitan pada pasien seperti ini. Nah, kalau nanti sebenarnya di tempat kami di Sunat 123 semua metode itu sudah tersedia ya, baik dari metode manual yang dulu dikerjakan oleh zaman dulu ya sebelum ada teknologi yang ada sekarang, sampai dengan metode sunat yang terbaru dengan menggunakan stapler. Nah, nanti Bapak Ibu kalau datang ke tempat kami di Sunat 123 ini banyak pilihan ya, dari tadi metode manual, electric cutter, bipolar, clamp, lem, dan stapler. Nah, masalah pemilihan yang bagus mana sih antara kita membandingkan ya antara metode cutter dengan metode bipolar? Sebenarnya pada prinsipnya hampir sama. Kedua metode ini yang membedakannya cara alat yang dikat pemotongannya aja. Kalau tadi saya bilang di awal, menggunakan metode cutter biasa adalah menggunakan energi panas untuk memotongnya. Jadi hanya cutting aja dia. Namun apabila kita menggunakan bipolar ini, kita bisa menggunakan koagulannya untuk melakukan pemotongan, sehingga pada saat hitan itu kemungkinan terjadinya rembesan atau perdarahan sangat minimal. Namun kelanjutannya setelah dilakukan pemotongan, pada luka hitannya untuk aproksimasi ya, untuk merapatkan tepi lukanya tetap menggunakan penjahitan ya, gitu seperti itu. Jadi duanya tetap dilakukan jahitan ya. Kalau dia murni, kita menggunakan electric cutter atau metode bipolar ini digunakan untuk hitan. Nah, kalau ibu bapak menginginkan agar anaknya saya bisa nggak dengan menggunakan bipolar tapi tidak dilakukan penjahitan? Oh, sangat bisa ya. Namun istilahnya kita untuk metode ini di tempat kami di Sunat 123 adalah menggunakan istilahnya penciler ya. Jadi sebenarnya penciler ini adalah penggabungan beberapa metode. Pertama, kita menggunakan clamp itu untuk mencetaknya. Yang kedua, bipolar tetap digunakan untuk melakukan pemotongan dari prepusium yang menutup kulup penisnya. Tapi clamp ini langsung kita buka. Nah, karena yang digunakan adalah pemotong itu adalah bipolar, sehingga pada saat si clamp itu dibuka, perdarahan langsung berhenti. Beda kalau menggunakan clamp itu kita potongnya dengan bisturi ya atau pisau biasa. Kalau dibuka langsung kan langsung bisa akan terjadi perdarahan cukup banyak. Namun berbeda kalau bipolar yang digunakan, pada saat clamp itu dibuka biasanya perdarahan udah nggak terjadi perdarahan lagi. Nah, untuk aproksimasi kalau bipolar biasanya kita menggunakan penjahitan. Namun dengan metode penciler ini, karena menggunakan bipolar per pemotongannya, pada saat si clamp itu dibuka, perdarahan sangat minimal. Jadi kita bisa langsung mengaplikasikan lem untuk merapatkan tepi lukanya. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan ya
anak saya bisa disunat dengan metode bipolar, oh sangat bisa. Yang lebih advance, yang lebih maju dibanding bipolar. Nah, itu kita mengembangkan dengan menggabungkan dengan metode lain. Kalau ditempatkan namanya penicillin tadi ya. Jadi penicillin tadi itu menggabungkan 3 metode klem untuk mencetak, dilakukan pemotongan dengan bipolar, dan menggunakan lem untuk aproksimasi dari tepi lukanya seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menginginkan sunat dengan bipolar aja, tetap kita lakukan bisa juga. Cuma kalau menggunakan bipolar aja, untuk aproksimasi atau mendapatkan tepi lukanya tetap dilakukan penjahitan. Nah, itu biasanya kalau masalah kerapian bagaimana? Nah, untuk masalah kerapian, tetap yang paling ideal ada menggunakan penicillin. Karena dengan penicillin ini, pemotongannya dilakukan menggunakan klem, ada pencetaknya ya, jadi lebih rapi, seperti itu. Nah, masalah kesembuhan bagaimana? Kalau penyembuhan itu bukan ditentukan dengan metode. Kalau penyembuhan itu tergantung pertama ukuran penisnya, yang kedua ketebalan kulitnya, ketiganya ada perlengketan tidaknya di kepala penisnya, selanjutnya perawatan luka pasca hitannya itu yang berpengaruh ya. Cuma untuk masalah kerapian jelas biasanya penicillin lebih unggul dibandingkan dengan menggunakan metode bipolar seperti biasa ya, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat Ibu Bapak semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.